Shalom, bertemu lagi dengan Renungan Hati. Kita masih membahas tentang doa. Hari ini kita bicara secara khusus tentang panggilan berdoa. Kita membuka di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13. Apakah ada di antara kamu yang menderita, dia harus berdoa. Ada yang ceria, dia harus menyanyikan pujian. Saudara muslim kita memiliki panggilan sholat atau panggilan berdoa dalam hal yang mereka kenal dengan azan. Bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan, panggilan untuk berdoa merupakan panggilan alami rohani. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, tubuh rohani kita, manusia rohani kita menjadi hidup. Jadi doa itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sifatnya natural, alami, tidak perlu didorong-dorong sejatinya. Nah, panggilan untuk berdoa itu membawa kita semuanya menjadi bertumbuh di dalam disiplin berdoa, sehingga kita semuanya makin hari makin memiliki persekutuan yang sangat kuat dengan Tuhan Allah kita semuanya. Doa itu menjadi sebuah warna kehidupan kita sepanjang hari. Pertanyaannya adalah gini, kapan saat kita memenuhi panggilan di dalam doa kita semuanya? Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13. Yang pertama, panggilan doa itu ketika kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 tadi, kamu yang menderita harus berdoa. Bapak Ibu, ternyata penderitaan itu merupakan satu suara untuk kita berdoa. Penderitaan itu merupakan sebuah sarana untuk kita makin hari makin mencari Tuhan, makin mendekat di dalam Tuhan. Penderitaan seringkali diwarnai dalam konsep dalam kehidupan kita secara fisik. Hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita semuanya. Ketika sakit menerpa hidup kita semuanya, ketika bangkrut, ketika kita di PHK, ketika kita mengalami kecelakaan atau aniaya secara fisik. Tetapi Yakobus membawa kita semuanya memahami tentang sebuah penderitaan dalam konsep yang berbeda. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dibawa dalam hidup yang penuh dengan kebenaran dan kesucian serta kekudusan. Dulu kita hidup di dalam dosa, tapi setelah kita hidup di dalam kebenaran, kita harus hidup sesuai dengan hukumnya Tuhan. Itu tidak menyenangkan, itu tidak mengenakan di hati, itu tidak mengenakan di manusia daging, dan itu adalah penderitaan. Jadi Yakobus membawa kita semuanya memahami penderitaan dari sudut pandang ketika kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ketika kita harus melakukan kehendak Tuhan, ketika kita harus melakukan firman Tuhan, dan itu memang tidak menyenangkan. Itu adalah bagian dari penderitaan, dan penderitaan itu akhirnya membawa kita semuanya untuk berdoa. Dengan berdoa kita mendekat sama Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita melekat sama Tuhan, kita manunggal dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan dalam peperangan untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kedekatan kita di dalam doa memberikan kepada kita kekuatan yang ekstra luar biasa, sehingga kita menjadi orang Kristen yang memiliki kekuatan untuk gemar, untuk bersukacita melakukan firman Tuhan itu sendiri. Jadi penderitaan itu adalah suara memanggil kita semuanya untuk berdoa. Penderitaan membawa kita semuanya untuk mencari Tuhan, mencari pertolongannya, mencari kekuatannya, sehingga kita punya kekuatan ekstra luar biasa, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan melakukannya. Kita memiliki hikmat di dalam doa-doa itu, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar, sehingga kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang membahayakan dalam hidup kita semuanya. Jadi penderitaan itu adalah suara panggilan untuk kita berlari kepada Tuhan dan berdoa, bersekutu dengan Dia. Yang kedua, kapan kita berdoa? Kapan suara panggilan berdoa itu memenuhi di kehidupan kita? Ketika kita memiliki sukacita, kegembiraan yang terjadi di dalam hidup kita semuanya. Panggilan untuk berdoa ternyata berhubungan juga dengan kondisi ketika kita menikmati berkat, mengalami berkat, bersukacita, kita mengalami kegembiraan yang luar biasa. Sukacita pada waktu kita menikmati kegembiraan itu kita diharuskan oleh Yakobus untuk kita menyanyikan pujian. Nyanyian atau pujian itu merupakan doa yang dilakukan. Jadi ternyata ketika kita bersukacita, di sana merupakan satu panggilan untuk kita berdoa. Sukacita itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Banyak alasan ketika kita bisa bersukacita secara jasmani. Ketika kita sembuh dari sakit, ketika kita mendapatkan promosi dalam jabatan, kita naik gaji, kita mendapatkan tender, transaksi jual beli berjalan dengan lancar, kita menikmati hadiah, atau kita lulus ujian, semua itu berhubungan dengan sukacita. Tapi Yakobus membawa kita semuanya pada satu pemahaman sukacita yang berbeda dengan kebiasaan secara lumrah. Apa itu sukacita di dalam Kristus? Sukacita di dalam Kristus adalah ketika kita secara pasti diselamatkan oleh karya Yesus. Secara pasti kita ditebus, kita diampuni, kita tidak dihukum, kita tidak dimurkai di dalam diri Allah. Kita menikmati kasih sayang sejati di dalam Tuhan Allah kita. Nah, itu adalah satu kegembiraan yang lebih besar dari kegembiraan apapun juga.
Jadi sebenarnya hidup kita setiap hari itu diwarnai dengan kegembiraan, diwarnai dengan keceriaan, diwarnai dengan sukacita. Apa alasan dasarnya? Alasan dasar utamanya adalah karena Yesus telah menebus kita. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah membuat kita semuanya tidak dimurkai dalam murkanya Allah. Ini yang luar biasa. Nah, Yakobus membawa kita semuanya memahami bahwa sukacita dan kegembiraan itu merupakan suara bagi kita semuanya untuk segera berdoa. Kenapa? Sukacita mendorong kita semuanya memahami tentang karya-karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Bagaimana kuasa penyembuhannya, mujizatnya terjadi dalam hidup kita semuanya. Berkatnya secara rohani jasmani yang terjadi dalam diri kita semuanya. Nah, sukacita itu memberikan satu panggilan untuk kita berdoa. Supaya di sana kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita mendekat sama Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikannya. Jadi, suara panggilan doa itu merupakan satu panggilan yang terus-menerus terjadi. Yang pertama berbicara tentang penderitaan yang terus mewarnai hidup kita semuanya. Yang kedua berbicara tentang sukacita juga yang terus-menerus ada dalam hidup kita semuanya. Artinya, ketika kita berdoa, itu bicara tentang sepanjang kehidupan kita. Kita selalu berdoa. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, dan sepanjang kehidupan kita semuanya, kita harus berdoa. Itu sebabnya panggilan doa merupakan satu panggilan yang sangat penting di dalam hidup kita semuanya. Martin Luther berkata, jika semua manusia itu memahami bahwa dia diselamatkan oleh Yesus Kristus dari dosa, murka dari Allah, dan dipindahkan dalam kerajaan Allah, pastilah selalu mereka akan menemukan alasan untuk selalu berdoa, bersyukur, dan bersukacita. Maka selamat pagi. Kita terus-menerus menikmati panggilan doa dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.